kaku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi? Kamu mau bawa hubungan kita kemana, Jo? Kamu bersedia nggak jadi seorang mama? Dan kamu jadi mama aku sampai kemana? Kamu bersedia dibaptis? Kalau aku bersedia dibaptis, akankah kita selamanya? Jadi, percayalah, bukan jawaban itu yang kuinginkan. Sekarang, coba tutup matamu. Aku punya sesuatu untuk kamu. Sekarang buka matamu. Kamu terlihat cantik seperti ini. Tuhan memberkati. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi? Memang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini pada waktu pembentukannya ya diawali dengan usul dari DPR atau pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini banyak menuai pro dan kontra, terutama konsep tentang bagaimana pernikahan atau perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atau sebaliknya yang berbeda agama, ya. Karena negara kita ini kan mengakui ada 5 atau 6 agama besar di Indonesia yang masing-masing tunduk pada hukumnya masing-masing. Sehingga begitu memasuki konsep tentang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama, disinilah kesulitan pembentuk undang-undang pada waktu itu, karena terutama menurut hukum Islam perkawinan itu hanya bagi mereka yang beragama Islam. Pasangan yang mau nikah itu harus mereka yang seagama, ya. Sementara pada pandangan Kristen dan agama-agama lain tidak mempersoalkan itu. Nah, karena itu pro kontra ini berlangsung cukup lama karena harus menunggu masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan terutama dari NU, dari Muhammadiyah, dari KWI, dari PGI dan lain-lain. Akhirnya pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana kita kenal sampai dengan hari ini dan menimbulkan permasalahan baru terkait dengan gugatannya seorang laki-laki dari Papua yang ingin menikahi seorang wanita Islam. Nah, itu permasalahannya. Dan memang undang-undang perkawinan ini ya khusus mengenai bicara tentang perkawinan atau pernikahan itu merupakan peristiwa yang sangat penting dan dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Kenapa menjadi peristiwa hukum? Karena pernikahan itu bisa secara hukum mengubah status, mengubah hak dan kewajiban seorang wanita dan seorang laki-laki ketika mereka mengikrarkan diri untuk hidup sebagai suami istri. Karena itu ini masuk dalam kategori peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Ya, peristiwa hukum itu selain perkawinan, kelahiran, kematian, mau ganti nama, itu masuk dalam kategori peristiwa hukum karena berimplikasi menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan kehidupan seseorang.
Ya, jadi undang-undang perkawinan ini tunduk pada ketentuan agama atau hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak atau pasangan calon. Nah, problemnya ketika pasangan calon ini berbeda agama, dan dalam hal ini misalnya seorang Ramos PTG menikah dengan seorang beragama Islam, problemnya dia tidak bisa melangsungkan perkawinan itu sesuai dengan keinginannya karena kendala tadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menempatkan hukum agama menjadi hukum bagi pasangan calon yang hendak menikah. Di dalam pasal 6 ya, itu ada satu statement di pasal 6 ayat 1. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan atas dasar persetujuan seorang pria dan seorang wanita. Tetapi di ayat 6-nya dia dikunci dengan sepanjang hukum agamanya menentukan seperti itu atau membolehkan seperti itu. Sehingga dengan persetujuan kedua belah pihak saja tidak cukup karena harus tunduk kepada hukum agamanya. Sedangkan hukum agama dari masing-masing agama yang ada di Indonesia ini, ada agama katakanlah dalam hukum Islam tidak membolehkan pernikahan dengan beda agama. Ya, tetapi di dalam hukum Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, itu membukakan jalan untuk nikah dengan beda agama. Nah, sehingga sekarang ini persoalannya bagi putra yang dari Papua ya, yang sekarang ini kesulitan memenuhi keinginannya untuk menikah dengan seorang wanita muslim, kemudian dia menggugat pasal 2 ya, soal pasal yang menegaskan bahwa perkawinan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka Mahkamah Konstitusi sendiri akan menghadapi suatu dilema ya. Ketika gugatannya ini dikabulkan dan membolehkan ya pria Katolik dari Papua yang ingin menikahi wanita muslim ya dengan tetap berbeda agama akan menimbulkan resistensi ya. Karena itu berarti Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan untuk diatur ketentuan undang-undang baru bahwa seorang pria non muslim boleh nikah secara resmi dengan seorang wanita muslim dengan tetap berbeda agama. Apakah itu diterima atau tidak? Menurut saya resistensi dari ormas-ormas keagamaan Islam ya akan makin kuat, makin banyak menolak cita-cita atau tujuan dari pemohon putra Papua ini ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang dia sudah memasuki wilayah yang sangat rawan, yang memang pada waktu pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini sudah diantisipasi, sehingga masuklah kalimat bahwa dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya mau menikah dengan wanita Islam, ya tunduklah kepada ketentuan hukum Islam. Karena hukum Islam mensyaratkan harus satu agama. Masa dia mau memenuhi cintanya tidak mau berkorban? Selama ini kan tidak ada masalah, selalu saja ada jalan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ya tidak bisa dipaksakan. Harus cerdas dan tidak boleh melawan aturan undang-undang. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kembalikan lagi kepada hukum agama. Ya, sebetulnya perkawinan pura-pura itu dia menanam bom waktu sebetulnya, ya. Karena cepat atau lambat itu menjadi masalah yang bisa menimbulkan perpecahan, percekcokan di dalam sebuah rumah tangga sehingga akan berujung kepada perceraian. Ketika kita memasuki sebuah proses, ya, orang mau nikah itu kan prosesnya tidak sekedar nikah, ya. Pertama harus menyatukan dulu keluarga kedua belah pihak, karena kita ini ada di dalam lingkup masyarakat yang berbudaya, punya adat istiadat masing-masing. Ketika dua orang hendak menyatakan diri untuk membentuk rumah tangga, maka yang harus dipersiapkan pada awal itu menyatukan keluarga kedua belah pihak
apakah menerima perbedaan atau tidak. Nah, kalau perbedaan ini tetap ada kemudian dimanipulasi, ya, seolah-olah sudah clear dan dengan cara tunduk dulu kepada salah satu pihak, kemudian setelah sah baru dia kembali lagi kepada agamanya. Ini yang saya katakan bom waktu. Dan itu bisa membawa kepada keadaan rumah tangga yang kacau balau, kemudian menyulitkan keturunannya. Nanti keturunannya harus ikut kepada siapa, ikut bapaknya atau ikut mamanya, terutama juga soal pilihan mau pilih agama siapa. Nah, ini juga sering menimbulkan konflik di dalam sebuah rumah tangga, sehingga pernikahan pura-pura hanya untuk mendapatkan keabsahan perkawinan itu, walaupun realitasnya ada, tapi itu adalah bom waktu. Hindari pernikahan pura-pura demi memenuhi nafsu saja. Ini kan hanya ingin memenuhi nafsu, ya. Kemudian memanipulasi undang-undangnya, memanipulasi situasi, memanipulasi dirinya sendiri, ya. Dia tunduk, tetapi itu sebetulnya hanya tujuannya untuk bisa mendapatkan calonnya. Pertama memang sulit ya. Pertama sulit memisahkan soal yang satu ini ya. Bagaimana memisahkan urusan pernikahan dari urusan agama menjadi urusan negara ya. Karena walaupun kita ini disebut hukum nasional, tetapi hukum nasional kita khususnya undang-undang perkawinan ini meletakkan hukum agama menjadi hukum yang harus diikuti oleh siapapun. Ya, warga negara Indonesia siapapun yang melakukan pernikahan, ya, dia tidak boleh lari dari itu. Nah, kalau sekarang ini terjadi revisi undang-undang karena Mahkamah Konstitusi kemudian mengakomodir atau mengabulkan permohonan putra Papua ini, tentu bisa saja terjadi, tetapi itu akan menimbulkan resistensi yang sangat besar, ya, terutama dari tokoh-tokoh agama, ya, organisasi keagamaan Islam. Karena mereka berpandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan segala macam pandangan dan pertimbangan hukumnya sudah menyimpang dari ajaran agama Islam, kira-kira begitu. Sepanjang membolehkan seorang pria non-Muslim nikah dengan seorang wanita Islam dengan tetap berbeda agama. Oke, baik.